Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Ya, biasa kita jawab pertanyaan dengan baik. Ya. Tapi apakah kita benar baik? Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tidak perlu menutupi keadaan, situasi, kondisi yang kita hadapi. Bahkan dalam firman Tuhan juga disampaikan untuk membagikan beban kita. Ya, untuk saling menolong, saling menguatkan, saling mendorong. Ya, tapi banyak orang malu dengan keadaan, dengan situasi kondisi yang mereka hadapi. Kita semua melewati masalah yang sama. Kita semua melewati kesulitannya. Makanya kita ada untuk saling menolong satu sama yang lain. Nah, hari ini kita terus berbicara tentang nubuatan yang dicantumkan dalam Perjanjian Lama tentang kehidupan Yesus, khususnya tentang akhirnya daripada kehidupannya Yesus. Dan kami kembali kepada Yesaya 53. Nah, kali ini kita baca dari ayat yang ke-7. Di dalam ayat yang ke-7 dikatakan begini, dia dianiaya, tapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang mengunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Wow, luar biasa ya, dalam firman Tuhan ini dikatakan dia dianiaya. Dia itu Yesus. Yesus benar-benar dianiaya. Dan tiap kali dia dianiaya, ya, di mana ada orang yang menyampaikan cerita palsu, mereka akan menyampaikan pesan palsu, ya, mereka tidak tahu sebetulnya apa yang Yesus lakukan karena Yesus udah dihina sebelumnya, Yesus udah ditolak sebelumnya oleh banyak orang. Kita akan melihat di dalam Markus pasal yang ke-14, ayat yang ke-61. Ya, Markus 14 ayat yang ke-61. Maka imam besar bangkit berdiri di tengah-tengah sidang dan bertanya kepada Yesus. Katanya, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Apa jawabnya? Gak ada jawab. Dikatakan di dalam ayat yang berikut, tetapi ia tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Imam besar itu bertanya kepadanya sekali lagi, katanya, apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji? Baru Yesus menjawab. Jadi tuduhan-tuduhan itu, Yesus tidak membela. Yesus tidak mengeluarkan perkataan daripada mulut sesuai yang dicantumkan di dalam Yesaya tadi kita baca. Ya, dia dibawa sebagai domba, ya, untuk disembelih. Dombanya ngelawan. Yesus ngelawan. Yesus tidak pernah membela dirinya. Dia cuma berkata, ya, pada waktu dia ditanya, apakah engkau Mesias? Dia jawab apa? Akulah dia, dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kudus, yang maha kuasa, dan seterusnya. Ya, aku ada seperti kau berkata, tetapi apa yang disampaikan oleh orang, dia nggak pernah membela dirinya. Dia tutup mulutnya. Kita lebih terang dapat melihat itu di dalam pasal yang berikut, yaitu Markus pasal yang ke-15. Ya, di mana Yesus berdiri di depan Pontius Pilatus. Ya, dan Pilatus berkata ini di dalam ayat yang ke-4 daripada Markus 15. Ya, Pilatus bertanya pula kepadanya, katanya, tidakkah engkau memberi jawab? Lihatlah betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau. Nih, ayat yang kelima. Tetapi
Yesus sama sekali tidak menjawab lagi sehingga Pilatus merasa heran. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau ada tuduhan dengan kita, apa yang kita akan lakukan? Kita membela, bukan? Kita langsung lawan, bukan? Perhatikan dari kehidupannya Yesus yang Yesus lakukan. Dia tidak membela karena dia tahu kebenaran firman Tuhan tetap harus terjadi dalam kehidupannya. Dia nggak bisa lawan firman-Nya. Ya, dia tahu apa yang dia harus lakukan, dia tahu tugasnya dia tahu dia datang ke bumi ini bukan untuk dibebaskan, tetapi malahan untuk mati di kayu salib. Dia sudah tahu panggilan kehidupannya dia. Bagaimana dengan Anda? Bagaimana dengan saya? Ya, apakah kita cepat sekali untuk melawan? Apakah kita cepat sekali untuk membela? Makanya ini tidak masuk di akal. Makanya dikatakan Pilatus merasa heran karena ini enggak normal. Makanya Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan itu terbalik atau melawan sikapnya manusia. Tinggal laku dunia. Ya, dunia bilang lawan, balas dendam dan sebagainya. Tapi kita dapat belajar daripada Tuhan Yesus Kristus. Ya, di mana tuduhan demi tuduhan disampaikan. Ya, banyak hal yang disampaikan adalah hal yang palsu juga. Tapi Yesus tetap diam. Makanya firman Tuhan berkata begini, lebih cepat dengar, lambat bicara, supaya lambat marah. Nah ini Yesus lakukan. Yesus cuma dengar saja. Yesus cuma dengar laporan-laporan yang disampaikan. Yesus cuma dengar apa yang mereka sebut. Tapi dia sama sekali tidak membela dirinya. Karena dia tahu kebenaran firman Tuhan. Hari-hari ini, seberapa jauh kita tahu kebenaran firman Tuhan? Seberapa jauh kita menjadi pengikut firman Tuhan? Seberapa jauh kita mentaati firman Tuhan? Nah inilah penting Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita harus kembali supaya firman Tuhan itu benar-benar tertanam di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Supaya kita dapat bangkit. Supaya kita akan berjalan bersama Tuhan. Banyak hal yang kami dapat pelajari dari kehidupan Yesus Kristus. Seringkali kita menyanyikan atau memperkatakan, ku mau sepertimu Yesus disempurnakan. Mari kita mulai dengan tidak perlu membela diri. Tapi biar Tuhan membela diri. Biar Tuhan membela saudara. Biarlah Tuhan membela saya. Tuhan pasti akan membuktikan yang benar yang mana. Dan kita lihat. Dari kehidupan Yesus, bahkan dari kematian Yesus, dari kebangkitan Yesus, semua itu kita lihat terbukti. Kebenaran itu ada. Seberapa jauh kita ingin melangkah di dalam seluruh kebenaran yang ada dalam firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan muliakan Engkau Tuhan. Kami berterima kasih atas kasih karunia-Mu, atas pertolongan-Mu, atas perlindungan yang Engkau berikan kepada kami Tuhan. Saat ini Bapa kami berdoa supaya kuasa-Mu turun atas kami. Nama-Mu dimuliakan, ditinggikan, diakukan. Biar Engkau semakin besar, akunya semakin kecil Tuhan. Dan hari ini Tuhan kami berdoa, supaya apa yang kami telah belajar dari kebenaran firman-Mu Tuhan, Engkau ungkapkan dalam hati kami Tuhan. Dan kami dapat menerima, kami dapat mengalami, kami dapat melakukan untuk tidak perlu membela diri, tapi semua dikembalikan kepada Engkau saja. Engkau ya Tuhan ajaib, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang mulia, Tuhan yang layak disembah, layak ditinggikan, diagungkan dan dimuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus Kristus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.
Ya Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita terus belajar dari nubuatan-nubuatan di perjanjian lama. Ya, yang dikenapi di dalam perjanjian baru. Khususnya dalam kehidupannya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Segitu banyak hal yang kami dapat baca, yang kami dapat renungkan, yang kami dapat pelajari dari kehidupannya Yesus Kristus. Yang datang sebagai tebusan daripada semua firman Tuhan. Saya berdoa supaya berkat dari Allah Bapa kami yang di surga, kasih yang sempurna di dalam Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menyertai kita semua mulai saat ini, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya berkata sama-sama, amin. Ya Tuhan Yesus memberkati, sampai ketemu besok, kita siap menerima sesuatu lagi. Ya, kita maju terus bersama Yesus. Ya, shalom.